Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arifin Ahmad, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keterampilan Membaca dan Menulis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Weni Rizky Anggriani, dengan NPM 2150664. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Devani Bevalevi dengan NPM 2150659 sebagai pemateri pertama, ada Ina Febrianti dan NPM 2150649 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Dayang Intan dengan NPM 2150666 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai pemateri terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Devani Bevalevi dengan NPM 215060059. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemantauan kegiatan menulis siswa secara informal. Nah, yang pertama ada proses menilai. Menurut Ropi Udin tahun 1996 mengemukakan pendapatnya bahwa penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Nah, istilah penilaian seringkali disamaartikan dengan istilah tes, pengukuran, dan pengambilan kebijakan. Adapun pengertiannya, yang pertama ada tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan siswa dan berdasarkan prestasinya mengerjakan tugas-tugas tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang aspek-aspek tertentu dari kepribadian siswa. Nah, yang kedua ada pengukuran, merupakan suatu proses melukiskan aspek-aspek tertentu dari tingkah laku siswa ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan tes. Nah, yang ketiga ada penilaian, dapat diartikan sebagai proses membandingkan hasil pengukuran dengan patokan atau kriteria tertentu dalam rangka memperoleh gambaran kualitas aspek kepribadian yang diukur. Nah, yang keempat ada pengambilan keputusan, merupakan pemanfaatan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan perihal pengajaran. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pada menilai hasil karangan siswa. Yang pertama ada prinsip integral atau komprehensif, yaitu penilaian pengajaran yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh, yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap, dan kreativitas. Yang kedua ada prinsip berkesinambungan, yaitu penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-menerus dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang ketiga ada prinsip objektif, yaitu penilaian pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat mengembangkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Matheus pada tahun 1989. Yang pertama ada evaluasi hendaknya berbasis unjuk kerja siswa, sehingga selain memanfaatkan penilaian produk, penilaian terhadap proses perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Kedua, pada setiap langkah evaluasi hendaknya siswa dilibatkan. Yang ketiga, evaluasi hendaknya memberikan perhatian pula pada refleksi diri siswa. Yang keempat, asesmen alternatif dari mulai portofolio, catatan anekdotal, unjuk kerja, jurnal, dan lainnya hendaknya lebih dimanfaatkan karena kompleksnya aspek yang harus dinilai. Yang kelima, umpan balik hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan anak baik secara individual maupun sosial. Yang keenam, evaluasi pembelajaran menulis hendaknya dilakukan dalam proses yang terus-menerus, bukan kegiatan penilaian yang dilakukan di awal atau di akhir program pembelajaran saja. Yang ketujuh ada evaluasi juga harus bersifat multidimensional, komprehensif, dan sistematis. Nah, dalam melaksanakan penilaian kemampuan menulis siswa, guru hendaknya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip penilaian sebagaimana yang telah dipaparkan tadi.
Dengan demikian, hasil penilaian akan memberikan gambaran informasi kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devani atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada Ina, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ina Febrianti dengan NPM 2150046. Saya dari kelas 3B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait asesmen otentik dan pemantauan informal kegiatan menulis siswa. Menulis adalah sesuatu yang multidimensi dan tidak bisa diukur secara tepat dengan hanya menghitung nilai atau kualitas komposisi yang ditulis siswa. 3 prosedur untuk memonitor secara harian kemajuan murid dalam menulis adalah mengobservasi, kemudian mendiskusikan, dan mengumpulkan karangan dalam map. Prosedur informal ini membuat guru bisa berinteraksi dengan siswa serta dapat mendokumentasikan kemajuan yang dicapai siswa dalam menulis. Asesmen otentik perlu dilakukan karena dengan bentuk asesmen ini, guru dapat mengamati perkembangan masing-masing siswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk asesmen otentik dan pemantauan informal yang dapat digunakan guru untuk mengevaluasi proses penilaian siswa. Next. Baik, yang pertama adalah penggunaan portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan tulisan siswa yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mata pelajaran tertentu. Dalam pembelajaran menulis, portofolio merupakan alat pendokumentasian perkembangan dan kemajuan menulis siswa sebagai belajar secara sistematis. Asesmen portofolio adalah satu cara inovatif untuk menilai hasil belajar siswa dan untuk menunjukkan kemajuan belajar siswa. Tujuan penilaian portofolio ini adalah dalam pengajaran menulis untuk mempelajari bagaimana siswa mengembangkan dan menyajikan hasil tulisannya. Portofolio juga merupakan cara untuk mempelajari bagaimana siswa menulis, juga memberikan bukti mengenai hasil tulisan yang dibuat siswa dan proses menulis mereka. Selanjutnya adalah cuplikan kerja. Cuplikan kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat siswa melakukan tugas atau proses sebuah produk yang dibuat siswa untuk selanjutnya melihat dan menilai proses dan produk tersebut untuk menentukan tingkat pengetahuan atau skill mereka. Ini merupakan penilaian performance, penilaian atau kinerja. Produk yang merupakan cuplikan kerja siswa merupakan unjuk kerja kegiatan yang dihasilkan siswa berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah rubrik. Rubrik merupakan pedoman penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan dievaluasi berkaitan dengan tulisan siswa. Penilaian tentang hasil laporan pekerjaan anak akan didasarkan pada rubrik ini. Ada baiknya guru menyusun rubrik ini bersama-sama siswa dengan melibatkan anak dalam kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Diharapkan anak mengetahui perkembangan dan hal itu dimanfaatkan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah teknik asesmen alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi di kelas berkaitan dengan materi yang ditadahkan oleh guru. Observasi ini harus selalu diusahakan dalam situasi yang alami agar mendapatkan data yang sebenarnya. Observasi bertujuan mengungkapkan perilaku yang non-verbal dan fokus pada aspek-aspek terkait prosedur penilaian dengan observasi. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah spesifikasi tingkah laku yang akan dievaluasi, kemudian konteks dan metode yang akan digunakan. Yang ketiga, alat perekam dan penyimpanan hasil yang akan digunakan. Selanjutnya adalah diskusi. Saat siswa menulis, guru biasanya melakukan diskusi informal tentang karangan siswa dan membantunya memecahkan masalah yang berhubungan dengan karangan yang ditulisnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara individual, mengumpulkan contoh tulisan. Nah, selanjutnya adalah para siswa menyimpan tulisan mereka dalam map Manila yang disebut sebagai map studi tema. Map-map ini berisi pekerjaan yang sedang dilakukan, seperti penulisan puisi, laporan, dan berkas-berkas lain yang sedang dalam proses pembuatan. Dan revisi yang menggunakan proses tulisan. Semua aktivitas sebelum penulisan dan draft seharusnya disimpan menjadi satu bentuk untuk mendokumentasikan proses yang dilakukan dan dipakai oleh siswa. Para siswa juga menyimpan catatan belajar harian, tulisan cepat, diagram, klaster, dan tulisan informal lainnya yang berhubungan dengan studi literatur dan map-map ini. Selanjutnya adalah menyimpan catatan jurnal. Jurnal merupakan catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. Jurnal ini juga dapat berisikan hal-hal yang dilakukan siswa di dalam kelas maupun di luar jam sekolah. Selain itu, dapat juga kita pakai oleh guru untuk memberi pertimbangan, motivasi, dan penguatan kepada siswa. Selanjutnya adalah catatan yang bersifat anekdot atau file card. Catatan anekdotal merupakan catatan pengamatan informal yang menggambarkan perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan,
kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan, dan juga strategi yang digunakan peserta didik atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. Catatan ini berisi komentar singkat yang spesifik mengenai sesuatu yang dikerjakan dan perlu dikerjakan siswa, didokumentasikan secara terus-menerus sehingga menggambarkan kemampuan berbahasa anak secara luas. Aktivitas anak yang memperagakan kemampuan dan perkembangan diri anak dicatat pada kartu. Setiap anak satu kartu. Catatan tersebut mencakup juga kelebihan, kekurangan, dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh siswa. Guru dapat menggunakan bermacam-macam daftar checklist yang digunakan untuk menilai kegiatan menulis siswa. Beberapa pertanda yang dapat digunakan adalah bentuk tulisan, cara penulisan, tanda baca, dan kemampuan mekanika lainnya. Topik tulisan atau tema aktivitas proses menulis salah satu ini dengan kategori pengejaan, jenis revisi, dan kemampuan menulis. 3 contoh penandaan checklist disajikan dalam tabel 3, yaitu pelaksanaan guru memberikan tanda cawang, tanda edisi, komentar atau informasi lainnya untuk melengkapi penandaan ini. Informasi pun bisa dijepit dalam portofolio siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ina atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada Dayang Intan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Intan dengan NPM 215060066. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengukuran proses menulis siswa atau proses measures. Sampai saat ini, asesmen formal terhadap tulisan siswa hanya difokuskan pada hasil karangan yang sudah jadi saja atau produknya saja. Padahal sebenarnya proses menulis yang menitik beratkan pada apa yang dilakukan dalam pendekatan yang berada pada asesmennya. Asesmen tentang proses dirancang untuk melihat bagaimana siswa menulis, keputusan-keputusan apa sih yang mereka buat saat menulis, dan strategi-strategi apa yang mereka gunakan. Bukan sekedar melihat produk akhir tulisannya saja. Di slide berikutnya ada 3 asesmen yang memberikan suatu gambaran tentang asesmen yang lebih lengkap. Yang pertama ada daftar cek proses menulis atau disebut dengan writing process checklist. Saat guru mengamati para siswa yang sedang menulis, guru dapat mencatat bagaimana para siswa bekerja melalui tahap-tahap proses menulis, yaitu mengumpulkan dan mengorganisasikan ide-ide selama drafting, bertemu dengan kelompok-kelompok untuk mendapatkan umpan balik mengenai tulisan, dan kemudian mengadakan perubahan-perubahan yang sungguh-sungguh selama revisi. Proofreading, koreksi cetakan percobaan, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan mekanis selama mengedit dan menertibkan serta membagi-bagi tulisannya. Daftar cek proses menulis dapat juga diadaptasikan untuk berbagai tipe proyek menulis. Misalnya, apabila para siswa sedang menulis autobiografi, item-item dapat ditambahkan di dalam tahap pra-menulis guna mengembangkan suatu lifeline dari mengelompokkan ide-ide untuk setiap topik bab. Di dalam tahap pembahasan bersama sharing, bisa dimasukkan atau disertakan item-item yang memfokuskan pada penambahan daftar isi, ilustrasi untuk setiap bab, dan membahas autobiografi yang telah selesai tersebut paling tidak dengan 2 orang. Daftar cek proses menulis ini dapat digunakan bersama-sama dengan asesmen produk. Para guru dapat mendasarkan persentase nilai siswa yang dapat menunjukkan seberapa baik mereka dapat menggunakan proses menulis, dan persentase sisanya untuk mutu hasil tulisan atau produk. Yang kedua ada asesmen melalui pertemuan atau biasa disebut dengan asesmen conferences. Para guru kiat berbahasa seperti yang dikatakan Atwill tahun 1988
Ia menyatakan bahwa agar bisa mendorong siswa supaya mempunyai keberanian, maka tidak harus setiap lembar tulisannya dinilai. Bisa saja lembaran itu dibicarakan bersama-sama dengan siswanya melalui konferensi. Nantinya para guru dapat bertemu dengan setiap siswa dan membahas perkembangan tulisan mereka secara bersama-sama. Dan pada pertemuan ini, guru juga dapat membantu siswa memilih karangan yang akan disimpan pada portofolionya. Diskusi tersebut dapat dititikberatkan pada semua aspek proses menulis, yang meliputi yang pertama ada pemilihan topik, aktivitas pramenulis, pilihan kata, aktivitas kelompok menulis, tipe-tipe revisi, konsistensi dalam mengedit, dan seberapa jauh sih nanti keterlibatan siswa dalam menulis. Yang ketiga ada asesmen diri atau biasa disebut dengan self-assessment. Temple dan kawan-kawan di tahun 1988 mereka menyatakan bahwa rekomendasi kita mengajar anak-anak supaya bisa mengakses tulisannya sendiri dan proses menulisnya. Dalam asesmen diri, para siswa bertanggung jawab untuk mengakses tulisannya sendiri dan harus memutuskan bagian tulisan mana yang akan mereka bahas bersama guru dan teman-temannya. Kemampuan merefleksikan tulisan ini untuk meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, independensi, dan kreativitas. Baik, terima kasih kepada Daeng Intan atas penyampaian materinya. Selanjutnya, pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran hasil tulis siswa. Pada bagian awal paparan sudah dipaparkan salah satu bentuk penilaian, yaitu penilaian proses menulis melalui penggunaan daftar cek proses menulis, melalui konferensi, dan melalui evaluasi diri terhadap proses menulis. Selanjutnya, berikut ini Anda akan mempelajari pengukuran hasil tulisan siswa yang dilakukan melalui penyekoran holistik dan melalui penyekoran analitik. Demikian juga sudah bahwa pengukuran merupakan suatu proses melukiskan aspek-aspek tertentu dari tingkah laku siswa ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan tes. Pengukuran dapat juga diartikan sebagai proses pengenaan angka terhadap benda atau gejala berdasarkan aturan tertentu. Kuswari tahun 2004 mengemukakan bahwa PBK merupakan suatu penilaian berdasarkan suatu pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. PBK secara umum bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan secara khusus, PBK bertujuan untuk memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa, informasi yang dapat digunakan motivasi belajar siswa dan melakukan pemberian bimbingan yang lebih tepat. Fungsi PBK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Siswa dapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya. Guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai atau tidak. Dan yang keempat, membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 7 macam PBK. Yang pertama ada penyekoran holistik. Teknik penyekoran holistik merupakan teknik penyekoran karangan yang didasarkan pada kesan secara keseluruhan dari suatu karangan. Kriteria penyekoran yang digunakan adalah dengan menggunakan kejelasan karangan, topik, serta kecukupan pengembangan ide.
Yang kedua, efektivitas permasalahan yang dimunculkan. Yang ketiga, kesesuaian atau ketepatannya dengan kebutuhan pembaca. Yang keempat, tingkat keofensifan gramatika dan leksikal serta kekoherensiannya secara keseluruhan. Dan yang kelima, keefektifan penggunaan piranti retoriknya. Selanjutnya yang kedua, penyekoran analitik. Teknik penyekoran analitik merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran dikenakan pada komponen-komponen pembentuk karangan dengan melakukan penghitungan secara rinci kesalahan-kesalahan yang ada dalam karangan. Komponen-komponen pembentuk karangan yang dimaksud meliputi judul, gagasan, organisasi, gagasan atau kesatuan, kepaduan, kelogisan, penggunaan struktur, pemilihan diksi, tanda baca, dan ejaan. Kelebihan teknik penyekoran ini terletak pada kemungkinannya untuk dapat menilai semua komponen yang mendukung kemampuan mengarang secara rinci. Kelemahannya terletak pada kesulitan untuk mengkuantifikasikan hasil penyekoran setiap komponen. Selanjutnya yang ketiga, teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan. Teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran secara keseluruhan yang didasarkan pada unsur atau komponen tertentu yang diutamakan dalam suatu karangan. Misalnya komponen struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. Kelebihan teknik penyekoran ini terletak pada kemungkinannya untuk memusatkan penilaian terhadap aspek kemampuan yang diukur. Kelemahannya kemungkinan dapat terjadi adanya komponen yang penting dalam mengarang yang tidak diukur. Selanjutnya yang keempat, ciri utama penyekoran. Ciri utama penyekoran antara lain aktivitas yang dilakukan adalah guru memfokuskan pada tulisan tertentu, kemampuan retoris tertentu dalam karangan. Penyekoran bergantung pada bentuk tulisan dan audien atau pembaca yang dituju. Selanjutnya dikatakan bahwa ciri utama asesmen didasarkan pada dua gagasan, yaitu yang pertama, bahwa karangan merupakan penggunaan bentuk tulisan secara khusus untuk fungsi dan audien yang khusus pula. Dan yang kedua, bahwa tulisan harus dinilai menurut kriteria situasi yang berciri khusus. Yang kelima, analisis kesalahan. Untuk mengukur kualitas tulisan siswa, tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi dan menghitung jumlah kesalahan pada karangan siswa. Tetapi lebih daripada itu, perlu menganalisis tipe-tipe kesalahannya. Dalam menulis, kesalahan berbahasa dilakukan dalam asesmen konferensi. Melalui aktivitas itu, siswa memberikan alasan dan tanggapan pada karangannya. Siswa sering melakukan self-koreksi. Sebagai bandingan, S.P. Corder membedakan 3 macam kesalahan yang dibuat oleh penutur B2, yaitu ada lapes, error, dan mistake. Yang keenam, ada pemberian tanggapan tulisan siswa. Respon yang diberikan guru pada saat mengakses karangan siswa yang berwujud komentar. Untuk itu ada 4 kategori komentar berkenaan dengan memeriksa isi dan mekanikal karangan, mengoreksi lebih banyak kesalahan yang bersifat, komentar tentang kalimat dan kesalahan struktur lain, dan komentar berupa kata kerja yang bagus untuk mendorong siswa. Donald 1983 dan Eileen Tway 1980 merekomendasikan bahwa komentar dibentuk secara lisan dalam tulisan kelompok. Dan pada saat konferensi juga dianjurkan cara membantu perkembangan tulisan siswa, yaitu penggunaan pertanyaan untuk memecahkan pikiran siswa, menunjukkan bagaimana mendukung pernyataan umum dengan detail, menolong siswa untuk mengembangkan idenya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada pemberian angka. Untuk memberikan kemajuan tulisan siswa, guru menghimpun informasi dari sumber yang bervariasi. Hal itu ditempuh melalui observasi, daftar cek, konferensi, dan tulisan pada portofolio.
dan asesmen yang dibuat untuk tulisan mereka adalah dengan mempertimbangkan hasil pemantauan informal tulisan siswa serta pengaburan proses dan hasil. Sekian penyampaian materi saya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Menurut Rofi Udin 1966 mengemukakan pendapatnya bahwa penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Fungsi PBK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya, guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai atau tidak, dan membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Teknik penyekoran unsur-unsur yang ditamakan. Teknik penyekoran unsur-unsur yang ditamakan merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran secara keseluruhan yang didasarkan pada unsur atau komponen tertentu yang diutamakan dalam suatu karangan. Untuk itu ada 4 kategori komentar berkenaan dengan memeriksa isi dan mekanikal karangan, mengoreksi lebih banyak kesalahan yang bersifat, komentar tentang kalimat dan kesalahan struktur lain, dan komentar berupa kata kerja yang bagus untuk mendorong siswa. Sekian penyampaian materi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.